Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Revandi Pratama Syaputra dari Teknik Industri Malam. NIM saya 114222026. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang supply chain management dan implementasi di perusahaan. Untuk pertama, pengertian dari supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Manajemen rantai pasokan merupakan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan seekonomis mungkin. Rantai pasokan mencakup segala sesuatu mulai dari produksi hingga pengembangan produk dan juga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan dan atau mengkoordinir suatu bidang usaha secara terpusat. Komponen dasar dari supply chain management. Pertama, plan atau proses perumusan strategi. Yang kedua, source atau penetapan bahan baku. Yang ketiga, make, proses pembuatan hingga hasil akhir atau manufaktur. Keempat, deliver, yaitu pemenuhan pemesanan. Yang terakhir adalah return, jaringan fleksibel antara produsen dan konsumen jika ada kecacatan dalam produk. Tujuan dari supply chain management: 1. Mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan serta bisa menguasai pasar. 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain. Manfaat dari supply chain management: 1. Kepuasan konsumen. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Penurunan biaya produksi dan meningkatkan keefektifan produksi. 4. Pemanfaatan aset secara maksimal. 5. Perusahaan akan berkembang. Proses bisnis dari supply chain management yaitu pertama, customer relationship management. Kedua, customer service management. 3. Demand management. 4. Customer demand fulfillment. Kemudian manufacturing flow management. Selanjutnya procurement. Kemudian pengembangan produk dan komersialisasi. Yang terakhir adalah retur. Implementasi SCM dalam dunia industri. Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya satu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam supply chain management, kegiatan implementasi dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan rantai pemasok antara produsen, distributor, agen hingga konsumen. Setiap perusahaan pasti menerapkan supply chain management pada siklus produksi karena dalam prakteknya ada banyak sekali manfaat yang didapat saat perusahaan bisa menjalankan supply chain management dengan baik. Berikut adalah implementasi dari supply chain management pada dunia industri. Pengembangan manajemen logistik. Pada dasarnya supply chain management merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik yang merupakan pengelolaan terkait arus barang sejak saat masih bahan baku hingga menjadi barang jadi yang telah diterima konsumen. 1. Bertahap atau supply chain management terjadi melalui evolusi yang bertahap, artinya dapat melalui tahap internal atau eksternal. Perubahan sikap mental. Dalam bentuk supply chain management, berbagai kendala akan dihadapi perusahaan. Salah satunya kesulitan pada saat peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal. Hal ini memerlukan perubahan mental secara drastis hingga sulit untuk mencapai tahap jaringan eksternal. Dalam hal ini hanya sebagian kecil perusahaan yang mampu mencapai tahap jaringan eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi. Supply chain management memanfaatkan teknologi informasi sebagai katalisator keberhasilan rantai pasokan, baik itu dengan cara internet maupun intranet. Menciptakan keunggulan kompetitif. Adanya supply chain management akan menimbulkan persaingan ketat yang baru.
Pada presentasi kali ini saya akan memberikan salah satu contoh penerapan supply chain management dari salah satu perusahaan yang dulunya saya bekerja di perusahaan tersebut, yaitu PT Biastek. PT Biastek ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, yaitu produsen dari sarung bermerek BAS dan Atlas. Masuk pada komponen pertama, yaitu plan. Plan sendiri memiliki arti adalah strategi yang digunakan perusahaan. Salah satu strategi pada perusahaan ini adalah dengan cara memproduksi sarung dengan kualitas premium dan terjamin, di mana motif dan corak saat berpengaruh hingga dapat bersaing dengan produsen sarung jenis lain. Yang kedua adalah source atau penetapan bahan baku. Yang kita ketahui, ketika ingin memproduksi sarung yang berkualitas premium harus menggunakan bahan baku yang baik pula. Sarung BAS sendiri menggunakan bahan baku dari serat kapas atau sutra untuk kelas premium dan bahan baku serat sintetis untuk sarung jenis ekonomi. Yang ketiga adalah make atau proses pembuatan. Untuk perusahaan Biastek sendiri memproduksi sarung mulai dari proses penyortiran jenis benang atau wending, kemudian benang akan diberi warna sesuai dengan kebutuhan atau dyeing. Setelah diberi warna, benang akan dikeringkan, kemudian akan memasuki proses preparatori atau pembentukan motif. Setelah itu benang yang sudah bermotif akan dilakukan proses penenunan menggunakan mesin tenun otomatis, yaitu air jet loom. Setelah benang berubah menjadi kain, akan disortir untuk mengetahui kualitas dari kain tersebut sebelum akan dipotong dan dijahit hingga menjadi sarung. Setelah itu akan masuk proses finishing, yaitu pencucian dan pengeringan sarung. Setelah dari proses finishing, sarung akan dikemas, kemudian sarung akan siap diedarkan. Poin keempat adalah delivery, yaitu pemenuhan pemesanan. Untuk mencapai target terpenuhinya pesanan, perusahaan Biastek ini menerapkan sistem 3 shift untuk pegawainya. Karena sarung BAS banyak diekspor khususnya ke negara dengan mayoritas muslim, di Indonesia sendiri juga sangat banyak peminatnya, karena hampir seorang laki-laki minimal akan memiliki 5 sarung untuk pribadi. Dan yang terakhir adalah return. Kegiatan ini terjadi apabila konsumen mendapatkan produk yang cacat. Ketika proses pembelian, untuk hal ini biasanya perusahaan akan memberikan nomor layanan konsultasi produk 24 jam. Dan kalau memang apa yang dikomplain oleh konsumen benar terjadi, maka konsumen bisa mengambil barang ganti atau baru, atau juga bisa memilih uang kembali. Tapi kebanyakan untuk sarung dengan kualitas premium seperti BAS sangat jarang dijumpai kecacatan, karena proses seleksi dan produksinya sangat ketat. Demi memuaskan konsumen pengguna sarung BAS, karena harga dari sarung BAS sendiri tidak murah. Ada yang 300.000, ada juga yang sampai 9 juta rupiah. Jadi inilah salah satu bentuk contoh penerapan supply chain management dan implementasinya di salah satu perusahaan produsen tekstil terkenal di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.